Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita bersatu dalam doa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di sorga, Tuhan pimpin sertai kami sehingga pada hari ini ketika kami merenungkan firman-Mu, kami sungguh boleh mendengar suara-Mu, kami boleh dibentuk oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, tema Gema hari ini rencana Tuhan itu baik, terambil dari Yeremia pasal 52. Saya hanya akan bacakan ayat 31 sampai 34, demikian firman Tuhan. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil-Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil-Merodak berbicara baik dengan dia, dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikan kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Kalimat terakhir pasal 15 berbunyi sampai di sinilah perkataan-perkataan Yeremia di ayat 64. Hal ini berarti bahwa pasal 52 bukan ditulis oleh Nabi Yeremia. Mungkin pasal ini ditambahkan oleh Baruk, sekretaris Nabi Yeremia, untuk melengkapi, menegaskan, menonjolkan hal-hal yang sudah dikemukakan sebelumnya dalam kitab Yeremia. Nubuat Nabi Yeremia memperlihatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah umat Israel dan Yehuda adalah bagian dari rencana Allah, dan rencana Allah selalu dimaksudkan untuk kebaikan umatnya. Penghukuman Allah pun dimaksudkan agar umatnya sadar, bertobat, dan menempuh jalan yang benar. Mengikuti rencana Allah merupakan sikap yang terbaik, walaupun kebaikan dari rencana Allah tidak selalu mudah dipahami. Dalam bacaan Alkitab hari ini disebutkan dua nama Raja Yehuda terakhir, yaitu Yoyakin dan Zedekia. Untuk memahami riwayat mereka, kita perlu memperhatikan juga dua Raja-Raja pasal 24-25 dan dua Tawarik pasal 36. Mereka berdua adalah raja yang jahat sehingga sudah sepantasnya menerima hukuman Tuhan. Yoyakin diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya, yaitu Yoahas. Saat Nebukadnezar, Raja Babel, menyerbu Yerusalem, Raja Yoyakin tidak berani melawan dan ia dibawa ke Babel sebagai buangan. Zedekia adalah raja yang diangkat oleh Nebukadnezar menggantikan Raja Yoyakin. Pada tahun ke-11 pemerintahan Zedekia, Raja Nebukadnezar datang lagi untuk menyerang Yerusalem. Sebelumnya, Nabi Yeremia telah mengingatkan Zedekia untuk menyerah. Tetapi Raja Zedekia tidak mau mendengarkan peringatan tersebut, dan dia memilih untuk melawan dan melarikan diri, padahal dia adalah raja yang diangkat oleh Raja Babel. Sikap Raja Zedekia ini membangkitkan kemarahan Raja Nebukadnezar. Setelah Raja Zedekia ditangkap, anak-anaknya disembelih di depan matanya, lalu mata Zedekia dibutakan. Setelah itu ia dibawa ke Babel dan dipenjarakan sampai mati di ayat 10-11. Riwayat Raja Zedekia ini kontras dengan Raja Yoyakin yang tidak melawan raja saat Raja Babel menyerang. Terjadi pergantian Raja Babel, Raja Yoyakin dilepaskan dari penjara. Bahkan dia boleh makan di hadapan raja selama sisa hidupnya. Raja Yoyakin dan Raja Zedekia adalah raja-raja yang jahat dan pantas menerima hukuman Allah. Yoyakin menerima hukuman dengan rela sehingga ia menerima anugerah Allah di akhir hidupnya. Raja Zedekia menentang rencana Allah dan mengalami akhir hidup yang tragis. Apakah saudara bersedia menerima rencana Allah bagi hidup saudara? Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya rencana Tuhan baik dalam kehidupan kami sekalipun tidak mudah kami mengerti. Apalagi ketika kami ada dalam lembah kekelaman. Tuhan, kami mau setia pada kebenaran firman-Mu dalam setiap keputusan hidup kami. Dan ampuni kami jika ada hal-hal yang kemudian kami korbankan ketika kami lebih memilih dunia daripada firman. Kuatkan kami ketika menghadapi hidup ini sehingga kami sungguh boleh percaya, mengandalkan, dan beriman kepada setiap hal yang Tuhan putuskan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.